Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, ekspresi Jimmy tampak sangat rumit. Seolah-olah dia sedikit menyesal. Jadi ketika Xiaoyan memintanya untuk memberikan 10 tetes esensi darah dari dewa aslinya, Jimmy memberikan dengan enggan. Hanya saja dia tidak berani membantah. Bagaimanapun, Xiaoyan memiliki banyak kartu truf yang dia bisa gunakan. Bahkan kehendak Dewa Iblis Abadi juga membantunya. Keputusan saya tidak akan salah bahwa saya memiliki di jalan yang hidup dan benar, atau memilih untuk mati karena keputusan yang saya ambil salah. Lagi pula, tubuh dewa saya sendiri sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang saya adalah diri saya yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya harus hidup untuk diri saya sendiri. Namun saya juga ingat bahwa nama tubuh dewa saya bernama Yongdong, dan dia adalah anggota klan Jimmy, atau bahkan dia juga hanya tiruan dari klan Jimmy yang asli. Hanya saja sekarang dia telah menghilang dan saya tidak memiliki persepsi atau kontak. Faktanya sampai sekarang tidak masalah apakah dia masih di sini atau tidak. Meskipun saat ini saya muncul di sini, jika dia lebih kuat dari saya selama dia tidak menyerah, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa padanya dan dia bisa menjadi tubuh dewa Yongdong dari klan Jimmy. Sekarang saya tidak tahu mengapa rumah saya tidak ada lagi. Jadi dalam hal ini, saya harus hidup untuk diri saya sendiri. Meskipun dia membuat keputusan dalam pikirannya. Tapi rupanya karena keputusan inilah yang membuatnya memilih. Hanya saja tempat ini masih dikuasai oleh klan Jimmy saya. Tapi seharusnya itu bukan tubuh dewa saya yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya ingin melihat apakah dia bisa keluar dari sini. Memikirkan hal ini, Jimmy atau Yongdong semakin bingung karena sebagai orang yang berasal dari klan Jimmy. Tapi dia tidak memilih untuk patuh pada klan Jimmy. Sebaiknya dia memilih untuk mengikuti Xiaoyan. Karena Yongdong sendiri tahu bahwa tempat ini hanyalah sebuah keberadaan antara nyata dan ilusi. Tetapi apa yang ada di dalamnya tidak sepenuhnya ilusi. Karena tempat ini masih merupakan tempat di mana cincin besar klan Jimmy dibangun. Jadi di antara beberapa keberadaan juga nyata. Oleh karena itu, sumsum tulang dewa asli yang diserap Xiaoyan juga sebuah keberadaan nyata. Sehingga kekuatan tubuh abadi Xiaoyan dapat ditingkatkan. Sekarang saya ingin tahu siapa yang mengirim Anda. Saat Yongdong sedang berpikir, suara Xiaoyan tiba-tiba keluar yang membuat sosok Yongdong langsung terkejut. Hanya saja sosok Xiaoyan masih memejamkan matanya saat ini, dan Xiaoyan yang hanya mengirim pemikirannya langsung ke benak Yongdong. Meskipun fluktuasi energi dan darah di tubuh Xiaoyan belum sepenuhnya tenang, tetapi tanda bintang 3 di antara alis Xiaoyan sudah memulai memadat. Tuan, tidak ada yang mengirim saya. Yongdong segera menjawab dengan kaget. Adapun mengapa Xiaoyan mengatakan ini, karena setelah Yongdong muncul, Wenji juga langsung muncul. Bahkan Xiaoyan juga pernah merasakan keberadaan orang yang sangat kuat di mata dari langit sebelumnya. Meskipun Wenji tewas dalam pertempuran tersebut, dan Xiaoyan juga masih belum bisa memastikan apakah tatapan itu berasal dari Wenji atau masih ada keberadaan yang lebih kuat. Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan masih ada di tempat ini. Jadi dia terus bertanya, apakah Wenji bukanlah tubuh dewa Anda yang sebenarnya? Jelas sebelumnya Wenji dibunuh oleh Xiaoyan dengan menggunakan kekuatan keberuntungan dari kehendak Dewa Iblis Abadi. Wenji mengandalkan Ki Iblis Abadi untuk membuat Xiaoyan pingsan. Pada saat itu, Xiaoyan juga tahu bahwa Wenji juga bertukar pikir dengan Yongdong. Tentu saja,
bukanlah tubuh dewa saya yang sebenarnya. Adapun nama tubuh dewa saya yang sebenarnya bernama Yongdong. Meskipun saya hanya mengingatnya samar-samar, tapi saya masih ingat bahwa kekuatan tubuh dewa saya sangat kuat. Mendengar apa yang dia katakan Yongdong, Xiaoyan juga segera membuka matanya. Kemudian dia menatap Yongdong dan bertanya, "Keberadaan seperti apa yang ada di balik larangan langit ini?" Xiaoyan terus menatap Yongdong dengan serius. Pada saat yang sama, Yongdong yang menghadapi pertanyaan dari Xiaoyan juga sedikit terkejut. Sebenarnya ada juga leluhur dari klan Cimi di tempat ini, tapi dia bukan tubuh dewa saya yang sebenarnya, dan saya juga tidak tahu apa yang sedang direncanakan olehnya. Jawab Yongdong dengan tegas. "Mengapa Anda memilih untuk kembali pada saya? Ketika Anda jelas dapat menggunakan situasi ini untuk melarikan diri. Jika Anda terus menyembunyikan sesuatu dari saya, Anda harus mati. Jadi sebaiknya katakan sekarang." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba tatapan matanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Tepat ketika merasakan niat membunuh dari Xiaoyan, Yongdong cukup tercengang. Jadi di bawah keterkejutannya di matanya, dia langsung menjelaskan. Klan Cimi memiliki teknik terlarang yang dapat memadukan avatar untuk memuja tubuh dewa yang sebenarnya. Sehingga banyak avatar dan tubuh dewa yang sebenarnya bisa menjadi satu avatar. Penggabungan. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Jelas, jika ada teknik penggabungan seperti itu, maka itu akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Ya, jika saya tidak melarikan diri, maka saya akan menjadi tubuh peringatan bagi leluhur saya dan tidak bisa lepas dari nasib menyatu dengannya. Adapun identitas asli leluhur klan Cimi ini, saya sendiri tidak dapat mengetahuinya, dan saya bahkan tidak menyadarinya. Ketika saya datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, sebenarnya saya juga curiga bahwa tubuh dewa saya yang sebenarnya telah jatuh. Jadi mulai sekarang saya akan hidup untuk diri saya sendiri dan saya akan menjadi tubuh dewa Yongdong yang sebenarnya. Yongdong berkata dengan serius. Dan dia juga ingin membuktikan bahwa dia tidak dikendalikan oleh orang lain. Dan dia juga telah membuat pilihannya sendiri untuk terus mengikuti Xiaoyan. Apakah Anda tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki leluhur klan Cimi Anda ini? Mendengar apa yang dikatakan Yongdong, Xiaoyan langsung bertanya. Jelas dia cukup tertarik dengan teknik penggabungan yang disebutkan tadi. Karena saat ini avatar yang dimiliki Xiaoyan sebenarnya hanya ada 3, yaitu avatar dewa asli, avatar pemakan jiwa, dan avatar Suho yang Xiaoyan lepaskan untuk berlatih. Adapun beberapa avatar lainnya seperti Taisu di 9 peti mati, Yongdong, Yonggu yang berada di depannya, dan bahkan Kuijun yang berada di Senshi. Meskipun Xiaoyan berhasil merebut tubuh mereka semua, tapi sebenarnya Xiaoyan tidak benar-benar merebut tubuh mereka sepenuhnya. Karena bakat avatar ini jauh lebih rendah daripada tubuh dewa Xiaoyan sendiri. Jadi mereka telah kehilangan nilai guna bagi Xiaoyan, sehingga mereka hanya dapat dikendalikan dengan teknik yang disebutkan oleh Yonggu. Jika teknik ini dapat menggabungkan avatar menjadi satu tubuh, maka tidak akan ada batasan untuk menggabungkan banyak avatar. Dan jika tubuh dewa utama dapat digabungkan dengan avatar dewa asli untuk menjadi tubuh saya sendiri, maka saya dapat sepenuhnya mengubah menjadi esensi darah jiwa dengan tubuh dewa utama. Sehingga mungkin bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat. Dengan setengah usaha, dan sekarang saya telah menerobos dewa asli bintang ketiga. Jika teknik penggabungan ini benar-benar dapat menggabungkan 2 tubuh, maka kemungkinannya saya menyentuh dewa asli alam leluhur. Memikirkan masalah ini, mata Xiaoyan bersinar dengan cahaya keemasan. Kemudian dia segera mengambil keputusan di dalam hatinya
bahwa dia pasti akan mendapatkan teknik terlarang ini dari klan Jimmy. Tuan, saya tidak tahu kekuatan leluhur ini karena ingatan saya sendiri masih tidak lengkap. Tapi meskipun saya hanya mengingatnya samar-samar, saya hanya dapat memastikan bahwa kekuatannya berada di ranah keabadian para dewa. Tapi tentu saja, kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada Wanji. Sambil berbicara, Yongdong menatap mata Xiaoyan dengan serius, dan dia juga tidak berani menyembunyikan apapun. Dan dia menceritakan semua yang dia tahu karena tidak peduli dendam apa yang Yongdong miliki sebelumnya. Dia harus mengandalkan senyumannya untuk mendekatkan hubungannya dengan Xiaoyan di masa depan. Wajar jika leluhur klan Jimmy jauh lebih kuat dari Wanji. Jika Yuyan masih ada di sini, saya mungkin akan memiliki kepercayaan diri. Sekarang satu-satunya cara untuk bisa melawannya saat ini, saya harus mempertajam terlebih dahulu keberuntungan yang diberikan oleh kehendak Dewa Iblis Abadi. Namun orang-orang berkuasa yang masuk ke sini, pada akhirnya tubuh mereka akan diambil oleh leluhur ini, dan kemudian menjadi objek penyatuan dewa tubuh utamanya. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Karena jika leluhur klan Jimmy benar-benar ada, maka tidak hanya menyasar klan dewa asli yang kuat, tapi dia juga menyukai semua orang berkuasa yang masuk ke tempat ini. Adapun apa yang terjadi sebelumnya, ini hanya masalah melewati mekanisme penyaringan. Untuk secara khusus memilih mereka yang memiliki bakat yang kuat. Apakah Anda tahu mengapa teknik penggabungan ini begitu kuat sehingga menjadi teknik terlarang? Setelah tertegun sejenak, Xiaoyan bertanya lagi. Karena jika semua yang terjadi seperti yang dipikirkan oleh Xiaoyan, maka semua avatar tersebut dapat menyatu dengan tubuh aslinya, sehingga membuatnya semakin kuat. Karena dengan metode penghubungan seperti ini, mereka harus mematuhinya. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui alasannya mengapa bisa direduksi menjadi kekuatan yang absolut. Saya tidak ingat karena saya sudah terlalu lama tidak hubungan dengan tubuh dewa utama saya. Karena ingatan saya sudah terpisah dari kebijaksanaan spiritual tubuh dewa utama saya. Dan setelah tubuh utama saya jatuh, jika dewa utama saya yang mengambil avatar lain juga semakin melemah, sehingga ingatan tubuh dewa utama saya hanya samar-samar. Yongdong berkata sambil tersenyum pahit. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Xiaoyan tidak mempertanyakan lagi. Tapi saat ini sudut mata Xiaoyan menjadi dingin. Segera dia mengangkat kepalanya ke atas. Kemudian dia menutup matanya lagi dan berhenti bertanya. Karena dia merasa apa yang diceritakan Yongdong tentang klan Jimmy dan klan dewa asli tidak sesederhana itu. Karena mungkin juga ada masalah besar dengan sosok dari klan Jimmy di depannya. Mungkin hal yang paling kuat dari klan ini bukanlah kemampuan untuk merebut tubuh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.